balik lagi sama aku Ika Liva di channel aku Paranormal Activity. Makasih banget buat para serversku yang udah setia mendengarkan Paranormal Activity. Dan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe channel aku tetap bersama Wave Production. Dan juga jangan lupa ya buat kalian buat tonton Wave Julid, buku review, dunia distopia, dan juga Wave Ngobrol. Nah, di episode kali ini aku Ika Liva nggak cuman sendirian karena di sini aku bawa seorang mantan indigo. I wish indeed that my mother, who Swara presents Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang belum tahu istilah indigo atau belum familiar, jadi indigo itu sebuah istilahnya? Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak atau seseorang yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial, nggak biasa dan bahkan supranatural. Nah, sebenarnya banyak banget nih orang-orang indigo di luar sana yang memang nggak semua dari mereka tuh mau untuk berbicara, bahkan mereka tuh lebih memilih untuk menutup diri dan menutup mata batin karena ya itu berbagai alasan kan. Nah, maka dari itu di sini Ika Liva akan membawa salah satu bintang tamu. Dia ini mantan indigo yang akan menyuarakan kenapa dia memilih untuk menutup mata batin dan pengalaman apa aja sih yang pernah dia hadapi. Jadi langsung aja ya gengs, kenalan yuk. Hey guys, gue Sania ya. Gue hari ini akan jadi guest di podcastnya Ika Liva ini. Gue bisa dibilang gue ini mungkin yang mantan indigo itu, dan selengkapnya bakal gue ceritain di podcast ini. Jadi sejak kapan kamu ini ngerasa kalau kamu memiliki kelebihan atau indigo? Gue nggak bisa gue nggak punya memori sejak kapannya ya, tapi yang jelas sejak gue bisa ngomong, bisa jalan gitu, mungkin umur I don't know, umur 2-3 tahun lah kira-kira, gue udah bisa jalan keluar gitu, bergaul sama teman-teman. Itu ya gue mulai ngerasa kalau ya gue bisa ngelihat apa yang orang lain gak lihat, dan gue bisa ngerasain apa yang orang lain gak ngerasain. Dan ya gue gue ngerasa aneh di sini, tapi gue masih biasa aja karena gue belum paham ini tuh apa gitu loh. Jadi ya gue masih biasa aja, cuma yang jelas hidup gue selalu dalam ketakutan karena gue ngeliat sesuatu yang mungkin gak seharusnya gue lihat ya. Ibaratnya apapun yang gue lakuin, gue selalu merasa diikutin, diawasin, dan ya mukanya aneh-aneh guys, bentuknya jelek-jelek jujur aja. Walaupun nggak semua serem ya, ada yang ya bagus gitu, baik, cantik, bahkan ganteng banget ada. Tapi ya jelas lah yang iseng, yang usil ya, yang apalagi sama anak kecil itu pasti yang aneh-aneh bentuknya, jelas dong. Nah itu di situ gue susah tidur. Gue selalu kayak sering nangis sendiri, dan ya gue ngomong sendiri bisa dibilang ya, karena ya gue punya temen yang gak kelihatan juga di situ. Kalau mulai tahu sebenarnya kalau dirimu ini ada kelebihan itu sejak kapan? Mulai tahunya? Sebenarnya kalau ini ya gimana ya, gue umur 4 tahun 5 tahun lah gue mulai ngerasa kalau gue nggak kayak anak-anak yang lain gitu, karena gue mikirnya dulu teman-teman gue juga ngelihat apa yang gue lihat gitu loh ya. Teman-teman gue juga ngerasain apa yang gue ngerasain. Gue awalnya ngira ini tuh bukan suatu condition atau kelebihan atau kekurangan. Gue pikirnya ya setiap manusia tuh kayak gini gitu loh. Tapi ternyata enggak semua orang kayak gini. Ini yang membuat gue kayak gue mikirnya ini kekurangan loh jujur, ini bukan kelebihan. Gue mikirnya kekurangan karena ini nyusahin hidup gue jujur aja ya. Gue nggak bisa tidur nyenyak, gue nggak bisa beraktivitas dengan normal lah, dan gue dianggap
anak aneh gitu, sama bahkan orang tua dan keluarga dan ya lingkungan lah. Gue dianggap kayak ya aneh lah itu loh, kayak gue ngomong sendiri, gue nangis sendiri kayak, dan teman-teman gue selalu kayak, ih Sandia bisa lihat setan gitu, kayak setan itu kan konotasinya negatif ya, kayak makhluk serem gitu kan. Ya gimana lagi gitu loh, gue bingung gitu di situ, karena gue rasanya nggak nyaman jujur aja dengan kondisi seperti ini. Makanya gue menganggapnya ini bukan suatu kelebihan saat itu ya, gue menganggapnya ini suatu kekurangan dan ini bakal menyulitkan gue ke depannya itu loh. Dan orang tua tahu sejak kapan kalau dirimu ini ada, ya bisa dilihat ada suatu kelebihan yang lu sebut kekurangan itu? Orang tua gue sibuk kerja ya, mereka dari pagi sampai sore tiap hari kerja mulu. Gue dititipin di rumah eyang ya. Jadi sebenarnya yang awal pertama tahu tuh eyang gue, pak de gue jelas ya, karena mereka yang melihat gue dari pagi sampai malam dong ya di situ, sore sih. Dan ya ngelihat gue ngomong sendiri dan gue bertingkah nggak lazim gitu, kadang orang tua gue awalnya kayak biasa nih, kan anak kecil imajinasinya emang suka aneh-aneh ya kan guys. Dan banyak yang bilang gini juga, anak kecil masih bisa ngeliat begituan karena belum punya dosa ya kan. Sering ada perkataan seperti itu kan, kalau anak kecil masih bisa ngeliat yang aneh-aneh gitu karena mereka masih pure, masih murni hatinya, nggak kayak kita orang dewasa dosanya udah numpuk, ya udah susah gitu lah ya buat ngelihat yang aneh-aneh gitu. Meskipun dia bisa, tapi awalnya orang tua gue masih nggak begitu kayak peduli banget, karena ya mungkin mereka banyak urusan juga saat itu. Dan yang bikin trigger itu adalah ketika ayah gue ngelihat gue ngobrol sama pot di rumah. Yeah. Jadi yang lu lihat itu pot itu apa sebenarnya? Yang gue lihat itu orang, itu teman-teman seumuran gitu loh. Gue ngerasainnya, gue ngelihatnya adalah ya kayak gue ngobrol sama kalian gini, gue ngobrol nongkrong kayak sama teman-teman sebaya gue gitu loh. Gue ngobrol bahas ya nggak tahu Doraemon atau something, kayak ya kayak gue sama temen gitu. Karena rumah gue banyak pot-pot kan, banyak pot-pot bunga. Nah, ya nyokap gue tuh suka bercocok tanam, jadi jelas isinya pot. Jadi gue ngobrol sama pot, ayah gue langsung gitu kan, kayak wah gak bener nih anak gitu kan ya. Terus ya hal pertama yang dilakukan oleh orang tua gue adalah membawa gue ke salah satu tokoh agama di kampung gue saat itu, ya bisa dibilang mungkin kiai lah ya di situ ya. Almarhum seorang udah nggak ada, tapi ya itu karena mereka sendiri juga bingung gimana caranya handle anak ajaib kayak gini, karena mereka nggak punya pengalaman dan mereka nggak ada ekspektasi kalau bakal punya anak dengan kelebihan atau kekurangan, tergantung kalian ngelihatnya bagaimana ya, seperti ini gitu. Tapi kalau misal kejadian yang paling serem selama ini, kita konteksnya sebelum ditutup ya, sebelum mata batin ditutup, kejadian yang paling serem yang pernah kamu alami dan nggak pernah terlupakan? Yang paling serem sebenarnya gue udah mulai lupa ya, karena ini udah lama banget nih, udah 15 tahun 16 tahun yang lalu ya. Tapi gue melihat ada kepala manusia di bawah ban mobil Pak D gue itu, anjir. gue kadang masih sering ngimpi itu loh, bahkan sampai usia gue udah 21 kayak gini, gue kadang kayak ya it's so scary, it was so scary. Laki-laki bukan? Iya laki-laki ya. Dia ada kumisnya? Gue nggak inget sih, tapi yang mukanya tuh nggak utuh banget, itu kayak orang habis ketabrak tuh nggak sih, kayak di pipi dan hidungnya tuh darah gitu loh ya nggak sih. Ini kepala doang di bawah ban mobil, anjir gila. Gue langsung ngibrit masuk ke rumah itu. Saat itu kan kampung gue tuh masih banyak lahan kosong ya, belum isinya pabrik ya sekarang ya. Jadi halaman rumahnya tuh luas banget ya, kayak rumah-rumah di kampung-kampung di desa-desa gitulah ya. Karena biasanya kan kalau orang desa pasti punya kebun, punya peternakan gitu-gitu kan. Nah, itu mobil Kijang kota, Kijang Legend ya, Pak D gue tuh parkir malam-malam. Belum malam banget, belum kayak tengah malam juga, tapi ya udah lumayan, itu jam 10, setengah 11 malam. Gue keluar kan, kayak
cari angin ya kayak. Terus gue lihat kok apaan tuh itu kan ya. Gue ngeliat kok ada kayak gue kira bola, serius gue kira kayak bola voli atau apa itu mungkin, atau bola plastik kan anak-anak kampung sering tuh main bola ya kan, mungkin bolanya masuk ke kolong mobil, gue deketin kok anjir kepala manusia dong, gue lari langsung kayak waduh, gue lari ngibrit kayak nggak pakai basa-basi, gue langsung lari, gue nangis, gue langsung di dalam. Dan terus Pak Deko nanya, "Kowe kenapa?" itu kan, "Kamu kenapa?" itu kan. Ya aku melihat ada kepala di bawah ban mobil. Itulah sekeluarga gue langsung kayak gitu kan, wah yang bener loh ini kayak masa gitu kan, masa ini guys, maaf. Kayak makin Ini makin creepy nggak sih? iya anjir, gue jadi makin spooky banget, ya ampun. Spooky. ya gitu sih, itu yang paling serem sih, karena gue udah berusaha ngelupain gimana pun, tetep masih kadang tuh ya nggak tahu, gue lagi nyetir atau gue lagi belajar apa ngerjain tugas itu di kamar di kosan, atau gue lagi makan, bahkan gue lagi nongkrong sama temen, gue lagi pacaran, tahu apa bayangan atau kayak gambaran itu tuh muncul lagi di otak gue gitu loh, kayak sialan sih itu kepalanya siapa itu loh, kayak udah dong berhenti ganggu hidup gue please gitu. Jadi itu yang belum pernah, yang nggak bisa lo lupakan di antara yang lain. Iya, gila kan. Tapi kalau yang kejadian paling indah gitu, ada nggak selama lu masih yang ngalamin indigo ini sebelum ditutup? Kejadian paling indah apa ya? Ya emang keuntungannya gue tuh kayak bisa tahu ini orang tujuannya baik atau enggak gitu. Gue hampir nyelamatin, ya idenya gue nyelamatin keluarga gue dari kemalingan juga. Ini agak jadi di rumah gue yang lama itu orang keluar masuk itu kan gampang karena nggak ada satpam ya, gak kayak di perumahan gue yang sekarang. Jadi banyak orang yang kayak nyamar jadi petugas PLN, nyamar jadi petugas PDAM gitu-gitu ya, kedoknya itu, atau sales door to door zaman tahun 2000-an dulu, masih zaman sales door to door saat itu ya, nawarin kompor gas, setrika, panci ya kan. Tapi yang paling umum adalah modus nyamar jadi petugas PLN, nyamar jadi petugas PDAM, nyamar jadi petugas Telkom. Bilangnya ini mau benerin meteran ya apalah gitu. Tapi sebenarnya mereka ngincer ya maling gitu kan. Gue tahu ini orang kagak bener gitu kan. Karena gue anak kecil, gue umur 5 tahun, 6 tahun mungkin ya, baru ulang tahun ke-6. Dan gue langsung nelpon ayah gue gitu ya balik, ada yang gak beres di sini. Dan bener, gue tinggal masuk pun mobil ayah gue tuh, mobil orang tua gue tuh udah kebuka gitu loh. Dan untungnya tetangga gue ngeliat dan langsung mereka diseret. Gue teriakin maling, lu mau maling ya gitu kan. Dan ya udah mereka ya akhirnya ketangkep gitu. Kayak gue bisa ngeliat nih orang punya tujuan baik atau buruk gitu. Kayak apa ya? Dan gue nggak tahu dia orang bohong atau enggak, tapi gimana ya? Gue bisa ngerasain kalau ini orang punya tujuan lain, nggak cuma masalah maling itu doang, kayak dalam urusan pertemanan pun, atau urusan kayak apa. Orang tua gue berurusan dengan banyak orang ya, dan orang tua gue pun pernah difitnah sama tetangga gue sendiri. Gue nggak tahu masalahnya di mana, kenapa mereka nggak suka sama orang tua gue. Ya tapi ya guys, kalau ada yang pernah tinggal di kampung, tetangga lu julid banget, ya kan? Kalau lu tinggal di perumahan atau apartemen, perumahan real estate gitu ya, lu nggak akan ngerasain bacotan tetangga. Tapi bagi lo yang tinggal di lingkungan dimana urusan lo adalah urusan gue juga, prinsipnya ya lu bakal ngerasain yang namanya sesekali difitnah, digunjingin se-RT ya. Padahal orang tua gue tuh sibuk kerja dari pagi sampai malam gitu, mereka nggak ada waktu buat gosip. Dan somehow tetangga-tetangga gue, mereka mungkin gabutnya setengah mati atau gimana, mereka nyebarin isu-isu yang nggak benar gitu. Dan sebelum orang tua gue tahu, gue udah tahu. Dan saat itu usia gue masih bocah, masih bocil. Gue tahu apa soal gosip, gue tahu apa soal fitnah. Tapi gue bilang ke mama gue kalau, "Mah, tolong hati-hati sama Bu
ini bu ini pak ini ya. Mama gue awalnya kamu ngomong apa sih itu, tapi gue ceritain ke eyang gue kalau yang tolong hati-hati sama pak ini bu ini gitu ya. Mereka kayaknya nggak suka sama kita. Itu pemikiran yang dewasa banget nggak sih untuk ukuran anak umur 6 tahun. Nah itu adalah salah satu aspek yang gue anggap kelebihan ya. Itu kalau gue masih bisa punya sampai sekarang, itu gue bakal seneng banget ya. Gila. Kayak gue bisa tahu nih orang Baik apa enggak? bakal nyelakain keluarga gue atau enggak, bakal nyelakain gue apa enggak gitu loh. Kayaknya keren ya, gue gak bakal dikandalin teman lagi kayak caranya. Tapi hal apa sih yang bikin lo buat mutusin, buat stop, dan lo decide buat tutup mata batin lo? Karena gue masuk SD kan tahun 2004, itu gue umur gue 6 tahunan lah ya. Dan SD gue tuh dulu angker guys ya. Ya itu dulu bekas gudang, jadi anjir. Jadi gue setiap berangkat sekolah gue selalu gue merasa nggak nyaman banget gitu, gue merasa aneh, gue dianggap anak sinting apa itulah ya berarti. Dan gue nggak bisa bersosialisasi dengan baik juga karena gue selalu ke distract atau keganggu sama mereka yang pengen ngajak gue temenan. Jadi temen gue di dunia nyata nggak mau temenan sama gue gitu loh. Nah siapa yang mau temenan sama anak yang ngomong sendiri itu? Lo mau punya teman kayak gitu? Hah? Enggak kan? Kayak ya masuk akal sih kenapa teman-teman sekolah gue, teman-teman sekelas gue nggak mau duduk sebangku sama gue, nggak mau duduk sebelahan sama gue, karena ya gila lo. Gue juga bakal bingung kalau gue punya teman sekelas kayak gitu lah. Gue bakal ragu buat deketin jelas ya. Dan itu jelas menghambat hidup gue, jelas ya menghambat aktivitas gue, dan gue nggak bisa tidur, gue selalu dalam ketakutan ya. Dan ya akhirnya sebenarnya gue nggak minta untuk ditutup sebenarnya sih, karena gue nggak tahu kalau ada opsi buat nutup itu ya. Tapi orang tua gue, keluarga dan Pak Kiai itu menganggap kalau ini anak kayaknya mentalnya nggak nyampe ya, misalnya dia nggak kuat secara psikologis ya, secara mental dan fisik, jadi mending ditutup aja, karena kalau ini dipertahankan sampai dia dewasa, umur dia mungkin gak akan lama. Karena jelas coy, kalau gue masih punya kemampuan itu sampai gue segede ini, mungkin gue udah bunuh diri juga. Kenapa? Karena ya gue nggak akan kuat, jujur aja. Karena gue sadar kemampuan gue nggak sekuat itu. Mungkin gue nggak sekuat anak-anak indigo lainnya yang bisa mempertahankan kelebihannya ini sampai dewasa. Itu karena gue umur 6 tahun setengah aja gue udah nyerah deh. Gue udah angkat tangan lah, karena ini bener-bener ganggu hidup gue banget gitu loh ya. Jadi kayak gue nggak bisa tidur tenang, gue nggak bisa bahkan buat makan aja deh, anjir ada aja yang pengen minta gitu loh, kayak lo beli sendiri lah bos, gila lo yang minta gue dong anjing. Kayak gue nggak bisa tenang hidup gue gitu. Dan gue takut gitu, gue diliputi ketakutan terus tiap hari gitu. Itu yang membuat gue memutuskan tuh udah. Ketakutan yang lo maksud di sini ketakutan kenapa? Ya selain karena apa yang gue lihat itu serem-serem semua ya, banyak kan yang serem ya. Ya takut kalau gue gak bakal punya teman yang jelas, dan takut kalau gue dianggap gila, padahal sebenarnya gue gak gila kan. Dan gue jadi insecure juga di situ, kayak gue nggak bisa berbaur dengan anak-anak lain karena aneh gitu kan ya. Kalau anak-anak kampung itu kan suka manjat pohon ya, gue takut banget sama pohon dulu, karena ya lo tahu sendiri pohon itu markasnya mereka. Ibaratnya kayak warkop lah ya, atau burjo gitu kan ya. Ya kali gue manjat pohon gila lo gitu. Jadi ya dari situ aja kayak gue nggak bisa main sama mereka, akhirnya gue nggak bisa bergaul dengan enak lah gitu. Gue gak bisa kayak gini, gue gak bisa kayak gitu. Gue gak berani jujur aja. Yeah. And are you happy with your decision? Alhamdulillah gue sih happy aja guys. Ya, gue seneng meskipun
ada beberapa yang harus gue tinggalin, kayak gue nggak tahu orang tujuannya baik apa enggak lagi gitu kan. Misalnya kayak gue kayak orang-orang biasa, gue nggak punya kelebihan, berarti gue udah sama kayak yang lain. I have nothing special anymore. Ya ini kan unik ya, tapi gue menghilangkan keunikan gue ini. Memang ketika gue udah gede, gue ngerasa kok sayang ya, tapi kembali lagi gue nggak akan kuat gitu, mental gue nggak akan sekuat kalian yang mungkin masih bertahan sampai dewasa dan kalian embrace dan kalian mendalami ilmu itu sebenarnya gitu. Gue takut gue nggak kuat, jadi ya udah gue tutup aja. Kalau misal katakanlah katakanlah lu pengen, kan lu tadi bilang nih, lu pengen bisa mengetahui apa yang orang pikirin, apakah dia punya niat buruk atau baik gitu kan. Nah, pertanyaannya, pengen dibuka lagi nggak? Enggak deh. Enggak deh. Kalau konsekuensinya gue harus ngeliat kepala terbang, enggak deh coy, gila. Gue udah banyak urusannya, gue udah gede ya. Gue udah nggak kayak anak kecil dulu yang hidupnya cuma main doang. Gue udah banyak urusan. Gue nggak lucu juga kalau gue lagi ngampus tahu-tahu ada usus terbang gitu, kayak gue bakal lari di kampus di kelas dan orang-orang bakal lu kenapa anjir gitu. Jadi kayak enggak kayak no thank you. Enggak deh, makasih. Tapi ya kalau misal gue bisa dikasih kelebihan kayak gitu lagi, oh iya, sama gue bisa tahu mana warung yang pakai penglaris, mana yang enggak, karena gue ngeliat setannya coy, gue ngeliat pocongnya. Kayak gue nggak bisa kayak gitu lagi gitu loh. Kayak padahal kalau bisa gue pengen ngasih tahu keluarga atau orang-orang terdekat tuh jangan makan di warung itu tuh ada tuyulnya. Dulu gue bisa coy, gila. Di kampung gue ada tuh warung bakso yang mencurigakan ramennya ya. Nggak umum lah ramennya, gila, ramennya kayak DWP anjir, serius. Nggak mungkin warung sekecil itu pengunjungnya melebihi pokoknya nggak sampai orang tuh ngantri loh buat duduk doang. Jadi isinya apa di situ? Gue lihat ada pocong di atas di gerobaknya itu, ya lo tau gerobak bakso kan? Jangan-jangan yang jualan pocong lagi? Pocongnya nggak jualan bakso maksudnya? Enggak, pocongnya diem doang gitu ya. Ya iyalah. Tapi terus di depan warungnya tuh ada kayak gue kayak tuyul atau apa tuh, makhluk apa gitu, kayaknya kayak dia tuh kayak undang customer gitu, undang pembeli gitu. Cie, hospitality ya? Iya, kayak pokoknya tuh bikin orang tuh tertarik gitu. Sama ini juga, gue bisa tahu mana warung yang diguna-guna. Karena di kampung gue, ya nggak kampung gue doang ya, bahkan di kota besar kayak di sini pun juga. Ya kalau gue, misal nih, gue pelaku usaha gitu, ya gue nggak suka sama lapak tetangga nih, gue mau bikin supaya lapak tetangga ini kelihatan tutup, padahal sebenarnya buka. Nah itu gue bisa tahu dulu, gue bisa tahu ini lapak nih dikerjain sama orang, gitu, atau nasinya dibikin basi, atau kayak dagingnya dibikin busuk lah gitu-gitu. Gue tuh tahu ini warung dikerjain orang gitu tuh. Padahal sebenarnya ini warung terbuka lebar, tapi orang lain tuh ngeliatnya tutup, gue ngeliatnya tuh buka. Tapi apa? Gue ngeliatnya tuh warung terbuka, cuma ada kayak pagar yang kelihatannya itu loh. Jadi kayak ada yang ngalangin pandangan orang yang lewat. Jadi ngiranya itu tutup kagak jadi beli. Padahal sebenarnya buka coy gitu loh. Dan itu gue bisa lihat, itu yang gue nggak bisa punya lagi sekarang karena jelas sudah kelebihan gue udah ditutup itu ya. Tapi jujur kalau gue kuat ya, gue nggak masalah sih, cuma gue mikirnya adalah kesehatan mental gue, dan gue nggak yakin gue bisa nge-handle itu, kayak it's too much. Kangen nggak sih sama kayak adegan-adegan itunya? Kayak lu bisa ngeliat ini, itu. Ya gitu. kadang kangen sih gitu, kadang kangen sih, tapi gue selalu mikir lagi, gue selalu bersyukur dengan keputusan gue gitu. Ya. Kalau ada teka-teki yang pengen lu ketahui nggak sih sampai sekarang yang belum terjawab? Teka-teki,
Sebenarnya sih banyak, cuma kadang gue tuh suka lupa ya. Ya ini nih guys, salah satu efeknya. Gue jadi ingatan gue jadi nggak setajam dulu, gitu loh. Oh. Jadi karena emang gue udah gue hampir 80% memori gue tentang bahkan temen imajiner kalau bisa dibilang, temen yang nggak kelihatan itu, gue udah nggak inget lagi mukanya kayak gimana. Mau gue bukain nggak? Nggak. Mau gue ingetin nggak? Enggak, gue nggak mau tahu-tahu dia. Kayak hey sis, long time no see. Enggak bisa, gue bisa deskripsiin doang dia lagi ngapain, dia sekarang kayak gimana, tapi lu nggak bisa lihat. Nanti gampang dah itu. Tapi gue kayak gue nggak bilang amnesia ya, kayak memori gue tentang itu tuh gue udah dihapus gitu. Kayak gue hampir nggak keinget lagi, bahkan udah bisa dibilang hilang ingatan gue tentang teman-teman gue yang nggak kelihatan itu. Ya kayak gue dulu inget persis mukanya kayak gimana, tinggi badannya seberapa ya, cara ngomongnya ya, kayak gue inget teman-teman gue sekarang lah gitu loh. Kayak gue inget si Ika ini fisiknya kayak gimana, dia ngobrolin apa ya gitu. Tapi kayak rasanya kayak gue udah lupa gitu. Dia kayak gimana bentuknya, gue cuma inget namanya doang, tapi gue nggak tahu lagi mukanya kayak gimana. Gitu. Dan ya gue nggak mau ketemu dia lagi sih jujur, karena gue takut bro, gue tinggal sendiri sekarang. Jahat, lupain teman gitu ya, lupain temen ya. Nggak gitu ya, tapi nggak tahu. Terus juga kalau teka-teki apa ya yang belum kesampaian ya, karena ya itu tadi ingatan gue udah kayak dihapus sebagian. Jadi gue juga lupa itu. Tapi kadang tuh otak gue tuh suka mikir yang kadang nggak perlu dipikir guys. Itu kayak Ya udah nggak usah dipikir kali. jadi gue kesering nggak bisa tidur ya. Terus nggak ada yang nyuruh gue buat mikirin bumi ini datar atau bulat, atau kayak ya bulat lah, gue bukan flat earther ya, sorry ya, gue nggak setolol itu. Tapi apa kayak gue mikirin hal-hal yang konspirasi itu, kayak sebenarnya apa tokoh-tokoh besar di negara kita tuh gini-gini, kayak otak gue kok bisa mikir sampai ke situ anjir gitu. Kayak jadi apa, kadang pikiran gue tuh ngaco kalau bisa dibilang gitu loh. Sering kayak mikirin sesuatu yang out of my league gitu, di luar jangkauan gue gitu loh. Itu sampai sekarang masih kayak gitu, cuma nggak akan bisa terjawab karena ya gimana, memori dan kemampuan gue itu udah nggak ada. Jadi gue cuma jadi kayak bumbu tidur aja sih. Tapi gue masih sering ngimpi aneh-aneh kok, kayak ngimpi apa ya, pokoknya ketemu orang yang udah gak ada. Itu bahkan presiden yang udah meninggal itu, kayak Soekarno atau enggak Soekarnonya, tapi kayak apa, gue kayak ngimpi gue hidup di masa itu gitu loh. Gitu. Kayak nggak mungkin gue lahir tahun 98, gue nggak lahir tahun 40-an, tapi kok gue pernah ngimpi nonton proklamasi. Itu aneh banget. Kayak nggak tahu ya, kayak ini apa gue halu atau gimana gitu. Kadang gue bingung kenapa kok otak gue bisa nyampe ke situ. Padahal gue nggak lagi belajar sejarah, gue nggak lagi baca-baca buku-buku sejarah atau nonton film dokumenter kemerdekaan. Kenapa gue tiba-tiba ngimpiin nonton proklamasi, anjir, apa hubungannya itu. Kadang-kadang aneh-aneh itu, kayak gue melihat kematian teman gue itu, kayak padahal orangnya masih hidup gitu. Ya mungkin itu cuma mimpi doang kan. Mungkin tapi, kayak when you think too much gitu. Tapi apa ya gitu lah. Kalau teka-teki apa gue nggak tahu jujur ya, gue nggak bisa ngejawab karena gue banyak sebenarnya pemikiran aneh-aneh di otak gitu, yang mungkin kalau gue omongin bakal jadi kontroversi ya, karena kadang memang mungkin lu nggak kepikiran kenapa otak lu bisa sebagian memorinya hilang. iya, Lu nggak kepikiran ke situ. Iya, gue kadang bingung, gue nggak pernah ngebenturin kepala ke tembok, kok bisa hilang gitu loh. Tapi emang gitu sih, itu ibarat apa ya? Kalau lu emang ditutup mata batinnya, memori lo itu yang ketika lu masih menjadi indigo itu hilang. Karena sebenarnya lu bukan satu-satunya orang yang mantan indigo yang pernah gue temuin juga sih, dan mereka case-nya emang kebanyakan nggak inget apa-apa.
Iya, gue Kayak nggak ibarat ingat apa-apa. you have serius. your new life, itu new page, itu ibarat hidup lu kan sebelum pas Indigo kan penuh dengan coretan. Ini kayak lembaran buku baru. Jadi kayak lu ngelihat ini siapa kayak lu bakal kayak istilahnya ya amnesia gitu. Iya, gue ngerasa kayak hidup gue di reset, guys. Kayak gue kayak HP di factory reset gitu. Ya kayak gue dikosongin lagi gitu. Ya nggak kosong, bener-bener kosong, gue lupa siapa gue, orang tua gue, enggak ya. Tapi memori gue ngomong sendiri, maksudnya gue ngomong sama pot, kelihatannya orang gue ngomong sama pot, saya gue ngomong sama orang. Itu apa? Gue nggak inget mukanya, serius. Ya, gue dulu waktu gue inget nih. Gue biasanya lupa cerita-cerita kayak gini ceritanya, karena gue tuh nggak suka ngebahas horor jujur, tapi kadang suka nge-refresh sendiri nih otak ya. Gue waktu itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kampung gue. Waktu itu adik gue sakit operasi kencing batu kalau nggak salah, dan itu rumah sakit itu belum direnovasi, belum megah kayak sekarang, itu masih bangunan Belanda atau nggak sih, ya masih dan masih horor banget lah, belum ada AC ya belum ada AC, wifi, dan belum ada Wendy's-nya kayak sekarang ya. Dan gue pernah stay di situ malam-malam. Saya anak di bawah umur 12 tuh kan nggak boleh ya masuk rumah sakit, tapi karena badan gue bongsor ya, gue gede, tinggi, di atas rata-rata anak-anak seusia gue, jadi satpamnya percaya aja gue udah SMP, udah kagak, gue masih kelas 5 SD, kayaknya gue masih umur 10-11 tahun kalau nggak salah. Dan gue ngobrol sama susternya ini bule, tau gak sih? Ya, susternya tuh rambutnya pirang, jadi kagak mungkin ada suster rambutnya pirang di rumah sakit itu, coy, gila. Ya kecuali suster rambutnya bleaching, tapi enggak, ini beneran bule mancung gitu kan ya. Ciri-cirinya bukan kayak orang Asia, orang Indonesia, enggak. Ya, dan gue ngobrol sama nih suster, dan bude gue langsung kaget, nih anak ngomong sendiri, ngomong sama tembok. Jadi kayak ibarat bisa lu kesel sama orang nih ngomong sama tembok gue dan itu lu. Itu usia gue udah 11 ya, gue udah ditutup dong, technically mata batin gue udah ditutup, tapi kok gue masih bisa lihat. Kadang ini apa, ini otak gue ngebuk atau gimana sih, kayak kena bug atau gimana ini, kayak kok gue ngelihat, tapi ngelihatnya tuh nggak jelas banget. Kalau dulu gue bisa kayak salaman guys, gue bisa kayak interaksi kayak gue sama orang asli gitu ya. Sekarang ini kayak gue ngeliatnya tuh hanya kayak dari jauh, kayak samar aja. Di sisi suster bule ini ngajak ngomong gue, tapi nggak face to face deketan kayak gue dulu. Lebih kayak dia tuh dari jarak ini 1 meter lah, kayak mau nyapa gue gitu, kayak intinya dia ngajak ngomong kayak kamu jangan di sini malam-malam, kamu mending masuk aja. Intinya dia ngomong kayak gitu, tapi dia ngomong pakai bahasa Indonesia, logatnya aneh kalau gue rasa, mungkin campuran logat Banda, tapi intinya dia nyuruh gue jangan keluyuran jam segini, mending kamu masuk aja, ini pasien udah pada tidur ini, kayak lu jangan keluar jam segini gitu. Dan bude gue keluar tuh sambil bawa balsem, bawa apalah itu. Biasanya orang kampung kalau jenguk orang ke rumah sakit kan mesti mereka bawa sangkot, tau gak sih ya, mereka pasti bawaan banyak banget lah, kayak mau camping, tau gak sih. Dan dia kaget tuh, gue ngomong sama tembok, anjir, langsung dek kamu ngomong sama siapa itu intinya, kayak enggak apa-apa, gue nggak mau ngomong sama suster karena ntar sekeluarga gue bakal, loh ini anak kok bisa lihat lagi padahal kan udah ditutup, ini error ya, ini jangan-jangan kayak mereka bakal mikirnya gue masih. Sebenarnya tuh bukan ditutup sih, San, lebihnya tuh gini, lu lebih nggak peka aja. Bukan ditutup, karena sebenarnya semua manusia itu punya indera keenam. Tergantung tingkat kesensitifannya gimana. Iya, gue saat itu karena gue belum puber ya, mungkin karena gue masih hitungannya belum ABG, gue belum akil balik saat itu, cuma karena badan gue gede, jadi orang ngiranya gue udah gede gitu loh. Jadi gue mungkin saat itu karena gue belum dewasa, gue belum ABG, jadi kepekaan gue masih ada lah. Gue masih sensitif, bahkan setelah ditutup pun gue masih ngerasa gue ini masih diikutin orang, gue masih diawasin sama mereka gitu. Gue lagi pup, ngerasa kayak gue nggak sendiri di WC gitu loh, kayak bro, merinding gitu kayak. Padahal gue nggak ngelihat mereka lagi, atau kalaupun gue lihat, gue paling cuma kayak sekelebat bayangan hitam doang. Gue nggak lagi ngeliat kepala terbang atau kayak
ya aneh-aneh gitulah, atau di pohon ada manusia kepala monyet atau something gitu, kayak jalan kayak hey gitu, kayak gue nggak ngeliat yang kayak gitu, tapi cuma kayak sekelebat bayangan atau kayak gitu doang. Tapi yang gue rasain sih sejak gue umur 12-13 tuh, gue kan istilahnya gue mulai masuk masa remaja ya, gue makin gede, gue makin puber ya, gue masuk masa akhir balik ya, gue jadi ABG gitu kan. Sensitivitas gue berkurang seiring bertambahnya umur gue makin gede, gue makin dewasa. Kalau lu tanya apakah gue masih sepeka 10 tahun yang lalu, jawabannya enggak ya. Di usia gue sekarang 21, gue makin enggak peka urusan begituan ya, kayak gue makin gue bukannya jadi nggak percaya mah hal goib, gue masih meyakini kalau ya Tuhan menciptakan makhluk selain manusia, hewan dan tumbuhan juga, tapi apa ya, gue nggak ngerasain mereka dan istilahnya kayak gue nggak peduli gitu. Selama gue nggak ngurus dan musik kehidupan mereka, ya tolong jangan ganggu hidup gue, itu aja itu. Dan mereka gue yakin nggak akan ganggu hidup gue kalau gue nya nggak nyari ribut duluan intinya. Tapi kalau dulu gue dibawa ke, atau gue lewat aja deh ke kayak bekas gudang atau rumah kosong, itu gue dulu masih ngerasain hawa-hawa merinding gitu kan, kayak hawa-hawa gue gak enak gitu kan, gue ngerasa pusing, mual. Sekarang gue be aja itu, sekarang gue biasa aja itu. Gue pernah nungguin Gojek itu, nungguin ojol itu di depan salah satu rumah kosong yang kata orang angker. Gue gak ngerasain apa-apa itu, gue nggak kerasa takut. Bahkan sampai abangnya aja kayak, "Neng, kok di sini sendirian, ini kan rumah kosong, kenapa nggak nunggu di sana aja?" Ya nggak apa-apa sih, deket di sini, kayak gue nggak peduli lagi gitu loh. Gue selalu mikir positif akhirnya, kayak ya gue nggak ganggu kalian, tolong jangan ganggu saya lah ini itu. Dan gue selalu ya berdoa kalau gue melewatin tempat-tempat yang ya kayak jalan tol yang katanya angker itu, gue tahu itu tol emang emang angker, iya. Ya, gue sering ke Jakarta dan lewat tol juga. Ya kalau gue nggak naik kereta, gue naik mobil kan. Tapi gue nggak begitu kayak ngeri banget, nggak kayak dulu lah. Yang penting gue. Jadi lu intinya biasa aja. Ya biasa aja. Kalau dulu ya gue waktu kecil diajak ke Bogor gitu kan ya, lewatin jalan-jalan tertentu yang bisa dibilang ada urban legend-nya gitu. Oh iya anjir, gue takut banget gitu. Kayak gue ngeliat dari mobil aja kayak, wih gila apaan tuh. Bahkan setelah ditutup pun gue masih ngerasain kalau ada yang ngikutin kita, ada yang mau nebeng di atas kap mobil, ada yang di spion, kayak gue masih ngerasa kalau ya nggak kelihatan lagi, tapi ngerasa kalau ini mobil kita berat gitu. Jadi ada yang gangguin nih gitu. Tapi sekarang gue udah nggak peduli, gue udah nggak ngerasain apa-apa. Kalau terakhir ada pesan nggak yang pengen disampaikan kepada para audiens kita, para surfers, dan khususnya buat para teman-teman kita Indigo di luar sana? Pesan gue ya, kalau dari gue pribadi ya, kalau kalian merasa kalian nggak kuat dan kalian nggak mampu handle ini, mending ditutup aja. Kalau kalian merasa kuat, merasa nggak ada masalah dan merasa malah embrace kelebihan kalian itu, ya bagus gitu. Tapi kalau enggak, mendingan jangan deh gitu. Karena ya emang kalau zaman sekarang dipikir keren ya. Kalau pas zaman gua dulu itu dianggap aneh, dianggap kayak orang gila, gue ngomong sendiri. Tapi sekarang justru banyak orang yang gue denger pengen Indigo gitu loh. gue sering kayaknya seru gitu, bisa lihat penampakan gitu. Enggak guys, it's nggak sekedar lu lihat tuyul atau pocong di warung yang pakai penglaris, enggak, lebih dari itu, serius ya. Dan kalau kalian merasa, mungkin kalian yang ngerasain apa yang gue rasain juga, yang dulu pernah gue rasain, ngerasa nggak kuat, ngerasa stres atau hidup dalam ketakutan, itu mending ditutup aja, serius. Ini gue nggak bercanda, ditutup. Karena
kesehatan mental kalian jauh lebih penting, itu aja. Ya, karena gue nggak mau mental gue berantakan juga. Karena jujur ya, gue akuin gue nggak sekuat orang-orang yang bertahan dengan kelebihan ini gitu. Karena gue dulu melihatnya ini sebuah kekurangan, jadi gue juga merasa kalau ya udahlah gue ikhlasin aja, gue nggak mau terus kayak gini lagi ya. Emang resiko, ada beberapa resikonya ya yang harus lo terima kalau lo istilahnya berhenti jadi kayak gini, lo tutup mata batin lo seperti ini, ada resikonya. Tapi kembali lagi, itu kembali ke kalian, kembali ke diri masing-masing, karena kemampuan setiap individu itu beda dan nggak bisa disamain ya. Karena mungkin ada anak individu di luar sana yang nganggep buat kayak kok lu nggak kuat, gue baik-baik aja tuh. Ya keren bro kalau lu baik-baik aja ya, alhamdulillah, tapi gue nggak bisa sekuat lu gitu. Dan gue harap sih, gue harap gue bisa sekuat lu, tapi ya gimana, fisik dan mental gue nggak cukup memadai mungkin gitu. Dan gue merasa lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya saat itu, karena mungkin saat itu gue masih kecil dan gue belum paham. Dan ya gue bersyukur dengan keadaan gue sekarang intinya. Jadi kalau kalian merasa kalian ini nggak mampu, mending ditutup aja, atau kayak istilahnya sensitivitas atau kepekaan kalian dikurangi lah paling nggak. Kalau kalian masih pingin bisa ngerasain dan nggak bener-bener jadi lupa kayak gue, ya bisa sih. Tapi resikonya adalah semakin kalian tua, semakin kalian dewasa, kayak kepekaan atau sensitivitas kalian akan makin berkurang gitu. Dan ada ingatan yang dihapus lah istilahnya. Kalian ngerasa kayak di reset gitu, kayak HP yang di factory reset gitu. Kalau buat para yang indigo, yang masih indigo, ya jujur gue salut banget ya. Kalian Makasih. keren banget. makasih. Karena gue gak akan bisa kayak gitu. Gue jujur kagum guys, demi Allah. Gue kagum sama orang-orang yang seperti itu. Gue pengen kayak kalian, tapi somehow ya tubuh dan mental gue nggak cukup kuat gitu loh. I wish ya, gue pengen banget bisa kayak kalian gitu, bahkan sampai gue dewasa seperti ini, karena pasti akan banyak manfaatnya itu. Tapi ya gimana, gue nggak kuat gitu. Jadi Balik lagi sih ke kita masing-masing kan pertahanin. sebenarnya. Kalau kalian merasa ini sesuatu yang menguntungkan, atau kalian merasa kalau ini enak dan kalian nggak merasa terganggu secara mental psikologis, ya dijaga aja, makin ditajemin sih kalau bisa, biar makin keren lah. Nah, Makin serem gitu. karena di keluarga gue nggak gue doang yang indigo sebenarnya, adik sepupu gue juga ada, tapi dia masih bertahan sampai sekarang, sampai usianya sekarang 19 ya nggak salah, dia udah kuliah sih, dia udah umur 19 tahun, dia masih indigo sampai sekarang gitu loh. Dan dia justru makin embrace itu dengan belajar agama, dengan ya dia nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang obstacle atau rintangan, tapi justru menganggap ini sebagai suatu kelebihan yang bagus itu. Ya bagus kalau kayak gitu itu. Dia gunakan itu untuk nolong orang, dia gunakan itu untuk membantu orang, ngobatin orang, dan dia jadi orang yang dewasa sebelum waktunya sih. Emang pemikirannya terlalu tua untuk anak umur 19 ya, tapi bagus lah itu loh. Ya, gue jujur pengen banget bisa kayak adik sepupu gue itu, tapi apa daya. Balik lagi sih ya. Iya, ya, dan dia juga respect dengan keputusan gue. Jadi dia nggak nganggep mbak cemen, nggak gitu ya. Dia mendukung dan menghargai apa yang gue lakukan itu. Oke. Jadi makasih banget udah mau datang dan collab sama Ikalifa. Ya, sama-sama. Makasih banget. Semoga kalian bisa nyampe ya dengan pesan atau cerita yang kita coba build bareng-bareng di sini. Dan stay tune di channel Ikalifa, dan jangan lupa buat klik like, share, subscribe ke channel aku, dan tonton show-show lainnya. Makasih banget, geng. See you in the next episode. Bye.